Agustinus Darto Iwan Setiawan dalam salah satu tulisannya mengatakan tentang satu hal yang penting untuk kita amati. Dia bilang bahwa banyak orang menyebut dunia kita saat ini adalah era gegas. Artinya apa? Kehidupan seolah berada di jalur cepat tanpa jeda. Semua harus serba cepat, serba instan, serba praktis. Komputer dengan prosesor tercepat, smartphone dengan koneksi tercepat, bahkan makanan pun kini didominasi oleh restoran cepat saji. Belum lagi metode pembayaran yang serba cepat, quick response, langsung kontan, saldo berkurang atau bertambah. Dan masih begitu banyak lagi segmen-segmen kehidupan manusia hari ini yang sudah dirasuki oleh ketergesaan. Karena era bergegas, semua serba bergegas, maka yang muncul adalah ketergesaan demi ketergesaan. Seolah-olah kalau hari ini orang tidak tergesa-gesa itu berdosa. Sepertinya dia tidak mengikuti sebuah arus zaman hari ini yang semua serba mau cepat. Dan seringkali justru dalam era ketergesaan itu ada banyak hal yang terlewati. Hal-hal yang harusnya kita amati dengan seksama akhirnya kita lewati begitu saja demi karena ketergesaan yang sudah mengambil alih. Kita begitu fokus pada tujuan akhir tapi melupakan proses perjalanan menuju akhir itu. Bahkan tidak jarang pula kita melewati keindahan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Tuhan hadirkan sebuah karya seni yang indah, pemandangan yang perlu kita nikmati secara perlahan, langit biru, sejuknya udara pagi, semua kita lewati begitu saja. Demi apa? Terbuai oleh kecepatan dan kebisingan hidup yang tidak pernah berhenti. Akhirnya karena terburu-burunya seseorang, saking takut terlambatnya seseorang, akhirnya dia melupakan satu hal yang sebenarnya paling esensial di dalam kehidupannya. Apa itu? Yaitu bahwa yang kuat sebenarnya bukan yang cepat, tetapi yang tenang dan tepat. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani hari ini dalam Sabda Tuhan dari ayat yang sudah sering kita dengarkan, Yesaya 30 ayat 15 sampai 16. Saya bacakan dari Alkitab versi mudah dibaca. Tuhan Allahku yang Maha Kudus Israel mengatakan, jika kamu kembali padaku kamu selamat. Hanya dengan tetap tenang dan percaya padaku kamu dapat kuat. Kamu tidak mau melakukannya, kamu mengatakan tidak, kami membutuhkan kuda yang dapat berlari cepat untuk berperang. Itu benar, kamu membutuhkan kuda yang dapat berlari cepat. Tapi untuk lari ingat bahwa musuhmu lebih cepat daripada kudamu. Menarik sekali apa yang dikatakan oleh Yesaya dalam cuplikan pengingatan kepada umat Tuhan yaitu Israel. Dengan memberitahukan bahwa kekuatan kita bukan terletak dari bagaimana kita bisa bertarung, bagaimana kita bisa menyelamatkan diri, bagaimana kita bisa mendapatkan sesuatu. Tapi justru dengan tetap tenang dan percaya, dengan kembali kepada Tuhan, kita akan selamat. Ini menjadi sebuah catatan penting karena Israel begitu pongah dengan kecepatan mereka untuk berperang, kecepatan mereka untuk bertindak tanpa pikir panjang. Mereka dengan kata lain begitu sangat tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, tapi tidak teliti mengamati keputusan itu, apalagi menjalankannya. Mereka selalu mau serba cepat sampai dikatakan kami butuh kuda yang dapat lari cepat untuk berperang. Dan Yesaya tegur mewakili kata-kata Tuhan dengan mengatakan bahwa iya memang kamu butuh kuda yang lari cepat, tapi untuk lari ingat ada yang lebih cepat yaitu musuh-musuhmu. Dengan kata lain ayat ini mau memberitahu bahwa makin kita tergesa-gesa, makin mau cepat-cepat, makin sebenarnya kita akan tambah kelelahan dan tidak menikmati apa yang sebenarnya Tuhan sajikan lewat sebuah perjalanan, lewat sebuah proses, lewat sebuah
tantangan hidup yang seringkali kita tidak mau ada tantangan, karena itu kita berjalan dengan cepat untuk mencapai puncak. Tetapi Tuhan justru menarik sekali dalam kitab suci. Dia ajarkan bagaimana proses itu Tuhan memperlambat, Tuhan seolah menunda untuk sebuah bangsa dengan cepat masuk ke tanah perjanjian. Perhatikan, Israel itu bisa dengan singkat menuju ke tanah perjanjian, tapi Tuhan ulur, Tuhan tunda 40 tahun lamanya mereka di padang gurun. Dan bukankah itu juga yang terjadi untuk Musa? Dia harus juga melewati masa yang lama untuk dia bisa menjadi pemimpin. Begitu juga Daud, untuk jadi raja setelah dia diurapi, masih ada perjalanan panjang, dia dikejar-kejar mau dibunuh oleh saingannya. Dan masih banyak lagi, termasuk juga penantian datangnya Mesias. Begitu panjang waktunya, prosesnya begitu lama. Kita mungkin mengatakan, lama sekali kok tidak cepat-cepat datang. Dan inilah manusia, inilah kita yang selalu dihantui oleh ketergesaan demi mencapai sesuatu. Sabda Tuhan hari ini mau ingatkan kepada kita, justru kita perlu melambatkan ritme hidup kita, mengurangi kecepatannya. Dan untuk itu kita perlu berani percaya bahwa kita bertindak tidak sendirian. Ada Tuhan yang mampu melampaui ruang dan waktu menemani kita. Sehingga sebenarnya kita tidak pernah akan kehabisan waktu bila kita bersama dengan sang waktu, yaitu Tuhan sendiri. Kita perlu bukan saja melambatkan ritme hidup, kita perlu berhenti sejenak. Di era gegas yang penuh dengan ketergesaan tanpa ketelitian ini, kita justru harus sadar bahwa yang kuat bukan karena dia cepat-cepat, tetapi justru dia kuat karena ketenangan dari Tuhan yang membuat dia percaya pertolongan Tuhan, yang membuat dia melangkah dengan tepat, walaupun mungkin sedikit lambat tetapi tepat. Inilah dasar kekuatan yang Tuhan katakan kepada kita. Kita kuat bukan karena cepat, tapi karena tenang, berhikmat, taat, dan tepat. Itulah yang buat kita kuat. Ayo kita berjalan lagi. Hati-hati kalau hantu ketergesaan menyerangmu dan menakut-nakutimu. Tetap tenang, bersandar kepada pertolongan Tuhan. Justru perlahan tapi pasti Tuhan juga sedang bertindak untuk kita. Justru pada saat itulah iman kita sedang diuji. Apakah kuat? Apakah kita benar-benar kembali kepada Tuhan dan mempercayakan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan? Mungkin hari ini kita sedang dikejar-kejar oleh sesuatu yang berkaitan dengan ketergesaan itu. Ayo berjalan bersama dengan Tuhan, supaya segala macam tuntutan untuk ketergesaan itu melanda hidupmu. Percayakan segalanya ke dalam tangan Tuhan dan jangan berjuang sendiri. Minta kekuatan dari Tuhan. Tuhan mengasihi kita sekalian. Ayo berjuang lagi bersama dengan Dia. Kita jadi kuat bersama dengan Tuhan dan taat kepada Tuhan, hikmat kepada Tuhan, dan tenang dekat Tuhan. Kita mendapatkan kekuatan. Karena itu melangkahlah dengan pasti, perlahan tapi pasti, sambil memastikan bahwa memang Tuhan sedang menolong kita dan pertolongannya itu pasti terjadi untuk setiap kita yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Selamat bersandar, selamat berjuang, dan selamat mengikut Dia senantiasa. Amin.